Ya, ternyata kalau kita pergi ke seseorang yang harusnya membantu kita dan dia membantu kita dengan jutek, dengan aduh saya pusing nih ngurusin kamu, kita tidak bahagia. Sehingga saya tidak datang dengan Bapak ini melanggar undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Ya kita sama saja dong sama dia ya. Yang ada Bapak itu nggak mau lagi ke situ, ya kan? Langsung defense pasti. Iya. Terus, jadi kalau saya misalnya gini, ya udah deh, namanya rumah berantakan, nggak ada yang mati, ya. Asal bukan berantakannya pecah belah atau apa, nggak apa-apa, ya. Halo sahabat obrolan ibu-ibu, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Senang sekali kita jumpa kembali di acara obrolan ibu-ibu Not a Super Mom's Diary bersama saya Giovanna Sagita dan rekan saya Teresa Wina. Wina, apa kabar Win? Kabar baik. Halo Puji sahabat obrolan Tuhan. ibu-ibu. Wina, kita hari ini mau ngobrolin topik A happy wife is a happy life. Kira-kira mungkin nggak ya Win? Katanya kalau kita mencari kebahagiaan sendiri nanti dibilang egois. Iya, Win. Oh, mami kok nyari kok seneng-seneng terus, kok keluar Iya. arisan terus. Nah iya Win, terlebih lagi di keseharian kita mungkin selalu ditanamkan bahwa jadi istri itu taatlah sama suami, lalu 100% waktu kita, perhatian kita untuk suami dan juga anak-anak. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita juga mencari kebahagiaan untuk kita sendiri? Nah kita mau ngobrolin Win, Ya, dan nah, juga sudah ada narasumber bersama kita. Mungkin Wina bisa memperkenalkan narasumber kita. Nanti kita minta pencerahan dari narasumber kita ya. Narasumber kita ini yang akan memberikan kepada kita wawasan apakah boleh kita bahagia dulu adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, yaitu Dr. Teresia Citraning Tias, MWH, PhD, dan SPKJ. Beliau juga adalah Master Women Health dari University of Melbourne, PhD juga tentang resiliensi menghadapi bencana dari Australian National University. Saat ini beliau berkarya di UKRIDA sebagai Rektor 3. Wah, luar biasa. Wakil Rektor 3. Wakil Rektor 3. Oke, selamat datang dokter. Terima kasih. Selamat sudah datang kembali hadir. Dokter Citra. Terima kasih. Iya, jadi dokter, kembali ke topik kita tadi dok. Sebenarnya boleh nggak sih dok kita sebagai istri, sebagai ibu itu membahagiakan diri kita juga selain peran dan tugas kita sebagai istri dan ibu? Iya, bukan hanya boleh, tapi harus. Waduh, iya. harus sih. Harus, iya, wajib. asik. Tapi memang seperti apa dan bagaimananya Iya, yang kita iya, perlu iya. pahami. Iya betul. Ya, karena sebetulnya kebahagiaan itu menular. Ini ada penelitiannya. Heeh. Sehingga kalau orang itu bahagia, kemungkinan untuk orang-orang di sekitarnya bahagia jauh lebih besar dibandingkan sama seseorang yang tidak bahagia, ya. Sehingga kalau kita di pesawat misalnya, kita diminta untuk memasang masker oksigen kita terlebih dahulu. Oh iya, betul. Jadi sama, seorang perempuan, seorang ibu, tidak berarti bahwa dia jadinya pasang masker oksigen orang-orang lalu pingsan sendiri. Dia tidak akan membantu siapa-siapa kalau begitu. Ya, sehingga kita bukan hanya boleh, tetapi perlu memperhatikan kesejahteraan batin kita, well-being kita, kebahagiaan kita. Tapi kita mau memastikan bahwa yang kita pasang itu betul masker oksigen. Karena kadang-kadang kita pikir itu masker oksigen ternyata bukan, ya. Artinya kebahagiaan seperti apa? Kenapa? Karena kalau memang betul kebahagiaan itu menular, kalau kita lakukan satu kegiatan dan kita menjadi bertumbuh kembang, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bahagia, kan kita lebih bisa membahagiakan orang lain. Tapi soal menular tuh kayaknya sharing sedikit, teman saya dia cerita gini. Tadinya juga dia dia merasa setelah mengikuti berbagai proses gitu ya, dia merasa kayaknya aku sekarang lebih happy. Kalau ini tuh nggak terlalu baper gitu. Nah, dia bilang aneh waktu aku datang ke
kantor kecamatan. Ini yang publik yang biasanya sesukanya gitu kan mereka, karena mereka merasa dibutuhkan. Jadi itu kata dia datang itu begitu baik, orang-orangnya itu welcome, lalu kayaknya sangat-sangat profesional, mau membantu gitu loh. Jadi dia kaget, kok kayaknya yang biasanya mereka itu jutek gitu, ini kok sekarang bagus ya. Apakah karena dari dianya itu yang kayaknya memberikan aura yang positif atau apa gitu, dokter katanya. Iya, betul sekali. Betul banget. Jadi ternyata kita semua sedang berproses, ya. Fasilitas umum kita, ya, pelayanan masyarakat juga sedang diperbaiki supaya seperti itu. Dan ternyata iya ya. Ternyata kalau kita pergi ke seseorang yang harusnya membantu kita, dan dia membantu kita dengan jutek, dengan aduh saya pusing nih ngurusin kamu, kita tidak bahagia. Demikian juga kalau misalnya kita sebagai orang tua menjadi pelayan keluarga yang seperti itu, ya kan? Aduh saya udah pusing nih ngurusin kamu, saya harus masak, harus bersih-bersih gitu. Dianya juga gitu kan ya, anak-anak juga nggak happy itu kayak gitu ya. Auranya, suasananya nggak enak juga jadinya. Iya, nggak enak. Sehingga tapi kalau kita dengan senang hati dan bahagia, tentunya mereka juga bahagia. Nah, untuk itu kadang-kadang kita perlu retreat ya. Perlu menarik diri sedikit, perlu menjauh sedikit supaya kita bisa membersihkan diri kita dari kepenatan sehari-hari, dari stres-stres kita, dari proses-proses yang mungkin kita perlu bertumbuh kembang, ya. Ada hal-hal yang kemudian kita perlu perbaiki supaya kita bisa lebih melayani dengan baik. Nah, karena itu ini penting sekali, ya. Nah, lama-kelamaan keluarga juga senang, karena oh iya, misalnya saya mengikuti pengembangan diri yang namanya PRH singkatannya. Sebetulnya itu dari bahasa Prancis ya. Bahasa Inggrisnya itu Personality and Human Relations. Artinya kepribadian dan relasi antar manusia. Nah, saya mengikuti workshop itu. Orang lain mungkin ada yang mengikuti hal lain ya. Ada yang ikut yoga, ada yang meditasi, Kristiani, ada yang mengembangkan diri dari dalam bentuk macam-macam ya. Nah, ketika saya kembali dari workshop itu, saya menjadi lebih memahami diri saya jadi lebih nyaman, saya jadi lebih bisa berelasi dengan baik, otomatis keluarga senang. Meskipun itu berarti saya 4 hari tidak hadir untuk mereka. Karena ketika saya ikut workshop PRH, itu prosesnya waktunya 4 hari. Dan ini yang dialami bukan hanya saya. Contohnya salah satu teman saya juga ya, Dr. Rosalina Lili adalah seorang ibu Katolik juga yang juga seorang psikiater. Beliau pernah cerita bahwa orang-orang di rumahnya ya, suami dan anak-anak itu sering bertanya, "Ibu kapan ikut PRH lagi?" Karena mereka merasakan manfaatnya gitu ya. Bukannya untuk mengusir ibunya selama 4 hari. Meskipun ya ada unsur itunya juga karena mereka jadi bebas ya. Tidak terlalu banyak aturan ketika ibunya tidak ada. Tetapi lebih ke arah, ketika kembali semakin baik lagi. Semakin baik lagi. Merasakan efeknya ya keluarga ya, Dok ya. Nah, kita mau seperti itu. Istilah healing yang sekarang dipakai itu tidak selalu healing, ya. Maksudnya bagus. Maksudnya apa? Kita misalnya pergi ke alam, ya, merasakan kesejukan, udara segar, itu memang betul-betul memulihkan, ya. Ada suatu kekuatan di situ, dan ini sudah diteliti juga, sehingga di Jepang ada yang namanya forest bathing therapy. Yaitu terapi berjalan-jalan di alam, hutan-hutan yang sangat indah ya di sana. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melakukan itu tentunya baik. Kita bisa mengikut sertakan keluarga, tapi belum tentu. Nah, kadang-kadang ada kebiasaan bahwa karena seorang ibu itu ikatan erat dengan keluarganya, sehingga kalau ibunya itu melakukan sesuatu, orang semua harus diangkut seisi semua rumah ya, mesti ikut. Padahal belum tentu mereka suka, ya kan? Misalnya katakan, saya suka bangun pagi misalnya untuk berjalan, tapi
belum tentu mereka suka. Ya. Aduh, saya udah malam gitu ya, ngerjain tugas segala macam, ini bangunin pagi-pagi lah, suruh jalan, nggak kepingin mereka misalnya ya. Mereka sudah lelah berolahraga di sekolah dan lain-lain misalnya ya. Jadi kalau kita oke, mereka toh sedang tidur. Saya pagi-pagi mau kumpul dengan ibu-ibu yang lain, mau jalan pagi refreshing, boleh nggak? Bagus sekali ya. Ketika kita datang, kita sudah segar dan lain-lain. Nah, yang susah kalau kita melakukan sesuatu yang meletihkan kita, sehingga ketika kita pulang, kita udah capek. Oh. Nah, itu yang kadang-kadang tricky, ya. Artinya kita mesti membalance. Karena memang betul, kadang-kadang ada juga yang memang kita akan capek, tapi juga perlu. Ya, jadi misalnya ya ketika saya studi lanjutan gitu ya, pasti akan memakan waktu dan lain-lain. Untuk itu kita perlu bicara dengan keluarga dengan baik, sehingga mereka tidak merasa seperti mereka ditelantarkan. Misalnya ya, ketika kita memperhatikan, oke, mereka butuh waktu, oke, kita tetap sediakan waktu. Karena kalau enggak kita bisa lupa tuh. Kenapa? Karena memang itu wajar kalau kita punya mungkin panggilan misi yang lain. Ya, misi itu bukan hanya misi sebagai ibu ya. Bisa ada misi-misi di ranah publik juga bisa. Di masyarakat Nah, yang kadang-kadang tidak adil adalah yang disebut dengan beban ganda ya. Beban ganda itu artinya apa? Kalau perempuan boleh berkiprah di luar rumah asal keluarganya masih terurus. Tapi kalau suami, seorang laki-laki tidak dibilang begitu. Padahal seharusnya itu terjadi untuk dua-duanya, ya. Ketika seorang ayah berkiprah di luar, apakah berarti anak-anaknya tidak membutuhkan, ya? Anak-anak membutuhkan ayah maupun ibunya, ya. Nah, ini yang agak tricky, ya. Artinya kita perlu berbagi peran, kita perlu berbagi tugas, kita perlu memastikan bahwa keluarga itu terbina dengan baik. Itu tentunya kalau memang masih utuh keluarganya ya. Akan lebih sulit lagi memang untuk orang-orang yang single parent. Otomatis dia, waduh, kalau saya pergi melakukan sesuatu, bagaimana dengan anak-anak saya? Tentunya anak-anak harus diperhatikan dengan baik. Tapi saya juga punya kenalan baik, seorang edukator PRH juga di Indonesia, yang seorang single mother yang mengurus 2 anak kembar yang dititipkan Tuhan padanya dengan sangat-sangat baik. Meskipun bekerja, meskipun jadi edukator, bahkan membantu komunitas disabilitas, ya, sehingga Mbak Nana bisa melakukan itu semua. Jadi, tetapi tidak semua orang diwajibkan untuk bisa melakukan semua itu, ya. Artinya apa? Artinya kita perlu memberi ruang untuk kita masing-masing, dan jangan membandingkan diri dengan orang lain. Ya, karena wah si ibu itu bisa tuh kerja sambil ini sambil itu gitu kan, multitasking. Bukan berarti semua orang harus melakukan itu. Ya, kalau memang misi kita adalah menjadi ibu rumah tangga, itu adalah misi yang indah. Tapi tidak semua orang punya misi itu semata. Jadi kita perlu pahami bahwa tiap-tiap orang dipanggil, digunakan Tuhan sesuai dengan yang sudah diberikan, ya, talentanya, panggilannya dan lain-lain. Ya. Dan untuk mengetahui Dok panggilan yang Tuhan berikan untuk kita, tentunya ya tiap pribadi kita yang tahu ya Dok, yang bisa memilih maksudnya kegiatan apa yang positif yang kita bisa kerjakan gitu ya Dok ya. Iya, betul sekali. Misalnya ada ibu-ibu yang jago masak, aduh saya nggak bisa masak. Sama sekali. Saya sudah kalau bisa jangan deket-deket kompor, bisa terjadi kecelakaan. Sehingga itu bukan talenta saya, ya. Tetapi ada ibu-ibu yang talentanya di situ. Dan kemudian ada ibu-ibu yang misalnya menyediakan makanan yang begitu nikmat buat anaknya, sehingga anak-anak lain juga ingin makanan yang sama. Sehingga akhirnya terus menyediakan makanan untuk banyak anak-anak di sekolah misalnya, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, kebahagiaan itu datang dari berbagai ranah itu. Jadi kita merawat diri itu penting. Jadi anak-anak juga bilang gitu, bahwa ketika kita merawat diri kita memberikan contoh yang baik. Bahwa merawat diri itu seperti apa. Ya kan? Kita memikirkan merawat diri misalnya mandi, itu sesuatu yang biasa. Tapi ada juga yang kita sebut higiene dari perasaan. Nah ini apa ini? Ya, menarik kan? Iya, menarik, Artinya Dok. yang perlu kita bersihkan bukan hanya badan kita. Tapi hal-hal yang ada di ranah perasaan kita, di pikiran kita, ini juga perlu dibersihkan loh. Karena kalau enggak dia numpuk, dia menjadi sampah yang bisa keluar dan bau dan berantakan dan mengganggu.
Apa itu dok? Apakah mungkin kayak kekhawatiran atau apakah atau? Termasuk Oh. termasuk kekhawatiran. Sederhananya gini deh. Kita kalau habis berjuang di jalanan Jakarta yang macet berjam-jam. ya, udah pusing deh ya, kepala pusing, Capek tegang-tegang, juga. badannya udah capek, terus stres, aduh, Belum gitu kalau kan. ada yang ngumpat-ngumpat di jalan. Iya, aduh, serobot sini, serobot sana, ada Iya. motor, ada, aduh, macam-macam, aduh, nyampe rumah udah, gitu kan. Nah, kita mandi untuk membersihkan kotoran-kotoran itu. Mandi juga bisa membantu ya. Kadang-kadang kita jadi agak, nyanyi-nyanyi Jadi dikit lah ya, segar, melepaskan penat itu. Tapi kadang-kadang nggak cukup, ya nggak cukup. Nah, kita mesti mencari apa cara yang terbaik untuk kita. Yang paling sederhana adalah memperhatikan nafas. Nah, ini yang sederhana tapi orang kadang-kadang lupa. Kenapa? Kalau kita stres, biasanya nafas kita menjadi Ngos-ngosan. ngos-ngosan. Itu dia, ya. Jadi cepat dan dangkal. Jantungnya juga. Jantung berdebar-debar, ya. Tensi bisa naik tuh, ya. Jadinya jadi mudah marah deh, ya. Nah, hal-hal seperti itu kita perlu perhatikan. Nah, ketika kita memperhatikan napas kita, pelan-pelan kita buang. Pelan-pelan kita buang. Itu membantu sekali. Ya. Meditasi singkat gitu ya. Meditasi bisa. Sekian detik aja gitu ya. Betul sekali, ya. Doa singkat bisa membantu sekali, ya. Terus kemudian kadang-kadang itu nggak cukup. Nggak cukup. Oke, apa yang kita lakukan? Tiap orang beda-beda. Nah, satu cara yang sangat membantu adalah journaling. Journaling. Ya, menulis. Jadi kalau misalnya di sekolah itu kan sering tuh ada refleksi lah atau apa. iya. Tapi kalau refleksi harian itu biasanya saya belajar apa, Iya, terus Dok. kemudian agak-agak jadi tugas ya. Jadi agak-agak checklist gitulah. Ya gini. Oh ya saya gini nih. Tapi jadi asalnya ngecap-ngecap gitu ya. Tapi kalau dia dilakukan dengan baik dan dengan benar, kita merefleksikan kembali, kita tarik mundur. Oke, barusan apa sih yang terjadi pada saya? Oh, barusan saya melalui 3 jam. Harus fokus memperhatikan jalan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Ya. Aduh, lelah ya saya gitu. Dan kita memberikan ruang kepada diri kita untuk mengatakan, iya ya saya lelah gitu. Oh, it's okay. Sudah nyampe rumah sekarang, udah nyampe rumah. Oh iya ya, lega ya. Aduh lega gitu. Gimana ya perjuangannya? Iya perjuangannya. Apa yang selama ini bisa membantu? Kenapa bisa melalui 3 jam itu? Oh ternyata karena saya peduli sama keluarga. Saya harus jemput anak-anak dan ya rumahnya jauh karena memang ya mampunya untuk membeli rumah di sana atau sudah dari dulu rumah keluarga di sana atau bagaimana sehingga saya harus melalui jalanan seperti itu ya. Ada motivasi, Ada dorongan, motivasinya. cinta ya. Iya, dan kita bertumbuh. Karena kita merasakan bahwa wow, saya cinta ya ternyata. Dan cinta ini berharga. Dan cinta yang berharga ini membantu saya, memampukan saya untuk melakukan sesuatu yang tidak enak. Iya. Nah, dengan itu kita udah keluar dari macetnya, bukan cuma dapat macetnya, tapi juga mendapatkan pertumbuh kembangan diri kita. Jadi kita ngerasa gitu loh, bukan cuma ayo salib dipikul, ini kemana sih kita? Nah, itu berarti tadi journalingnya dalam bentuk berdiam diri atau emang menulis, benar-benar menulis seperti menulis buku harian gitu, Dok? Memang ketika bisa menulis di buku harian itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita berdiam diri bisa, kita rasakan aja, kita refleksikan. Cuma dia cenderung untuk nyangkut dan berputar. Iya. Ya. Mangkimainya itu. Dan kemudian misalnya pun kita menemukan cinta, terus hilang tuh, cing gitu, abis itu lupa. Ya, nah kalau misalnya kita menulis, dia tuh kayak ditaruh. Jadi capeknya kita taruh, ya letihnya, keselnya, beteknya segala macam kita taruh. Abis ditaruh udah nggak dibawa-bawa lagi. Bedanya itu. Terus kita menemukan cinta, kita menemukan dedikasi, kita menemukan segala kekuatan kita taruh.
wah hitam di atas Makin putih. ditanamkan lagi ya dok. Kita jadi kapan-kapan lagi bete lagi, mungkin nggak usah nulis lagi, tinggal dibaca. Dibaca. Oh iya ya, makanya saya mau bermacet-macetan tuh kenapa sih? Kenapa sih kita mempertahankan rumah ini yang begitu jauh misalnya kayak gitu ya? Karena ini mendekatkan, misalnya contohnya ya, saya rumahnya tuh di Depok, sedangkan Ukrida itu ada di Tanjung Duren. Jadi ya lumayan jauh. Tapi oke, kenapa sih kita tinggal di Depok? Oh ya, karena suami saya bekerja di UI, anak-anak saya kebetulan kuliah di sana, sehingga memang itu tempat buat mereka gitu kan. Oke, saya boleh deh, saya bahagia untuk memberikan kepada mereka. Sehingga saya nggak fokus ke, aduh ini macetnya gitu kan, harus pinter-pinter lah kita. Tapi juga pada waktu yang sama, saya butuh istirahat, capek kan bolak-balik. Nah untungnya kami memang punya apartemen kecil yang dulu kita diami ketika anak-anak tinggal sekolah di Kanisius ya, di pusat kota. Nah sehingga kadang-kadang saya pulang ke situ ya. Jadi saya minta maaf pada keluarga dan mereka juga memahami. Jadi di jadwal-jadwal misalnya kalau suami saya itu mengajar malam di hari Senin malam, ya sudah, kalau gitu saya tidur di apartemen ya. Oke, baik. Terus kita WA video lah atau bagaimana dan lain-lain. Jadi memang kita perlu juga memperhatikan diri kita. Kalau enggak kan keletihan juga akhirnya mereka yang harus ngurusin kita malah. Iya dok. Dokter tadi dari yang dokter cerita tentang Higien dari perasaan itu. Dokter kan tadi mengatakan harus kalau apakah boleh disimpulkan begini. Jadi pertama adalah mengakui ada masalahnya apa. Terus kemudian yang dokter bilang tadi tapping, udah ya kamu udah berhasil, udah di rumah. Itu berarti apa, bahwa kita bersyukur kah gitu. Ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah menemukan cinta itu ya, apa sih motivasinya? Membuat kita, mendorong kita, yang membuat kekuatan positif yang membuat kita bisa bertahan dan kemudian berhasil gitu dok. Apakah kita bisa, jadi step-stepnya seperti itu? Bisa sekali. Meskipun ya kadang-kadang kita sempat yang ini dan tidak sempat yang itu, ya kita menggunakan, ya nggak sempat nulis misalnya, tapi ya sempatlah elus-elus diri sedikit, ya kan? Atau kapan-kapan, gambar cintanya kita gambar tuh, ya kita, atau lihat foto, ini foto di internet ada yang menggambarkan banget nih. Saya membuat screensaver saya untuk mengingatkan. Ya banyak cara. Dan itu masing-masing beda-beda ya. Olahraga, saya paling suka misalnya ada yang suka untuk ada senam misalnya bersama ibu-ibu yang lain, ada connection ya. Nah itu juga penting. Life giving relationship kalau kita bilang, relasi yang menghidupkan. Itu penting banget. Bahwa kita punya teman-teman, bahwa kita punya teman ngobrol ya. Komunitas, kalau kan sendirian gitu. Terus ternyata orang lain juga ya ternyata ya. Ya. Terus kita bisa berbagi seperti sekarang ini, itu juga sangat-sangat penting. Jadi healingnya itu lebih apa ya dokter tadi yang katakan tuh lebih kayak memproses spiritual diri gitu ya dokter dok ya. Bisa spiritual ya tergantung orangnya. Tapi intinya adalah kita bertumbuh. Kita bukan hanya refreshing sesaat, penat, pusing tapi terus udah balik lagi begitu lagi ya. Ketika kita berproses, kita kembali tapi sedikit lebih baik. Kembali sedikit lebih baik. Sedikit aja setiap hari ya. Tetapi itu adalah proses perjalanan. Iya. Dok, kalau tadi dokter cerita kan sepertinya suaminya pengertian gitu ya dok ya. Maksudnya bersyukur hari ini sih saya nggak memang. pulang dulu, saya ke apartemen dulu karena macet atau apa, ada kegiatan lain. Itu gimana dok kalau menghadapi suami yang mungkin katakanlah otoriter atau nggak bisa diskusi begitu dok? Ya, betul, saya bersyukur memang punya pasangan yang mendukung, itu sangat membantu. Dan tidak semua orang punya pasangan seperti itu. Nah, untuk itu kita juga harus kerja lebih keras memang. Untuk bertumbuh ke tingkat yang bisa menjembatani kesulitan-kesulitan itu. Nah, saya dulu punya pengalaman. Saya sempat kerja di Pusat Krisis Terpadu untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Nah, di situ berhadapan dengan banyak ibu-ibu yang memiliki suami yang otoriter, bahkan lebih dari sekedar otoriter ya. Kalau kita bicara kekerasan dalam rumah tangga, kita udah bicara kriminal itu ya, sesuatu tindak pidana sebetulnya. Nah, tapi kita menghadapi banyak. Nah, saya mau cerita satu kejadian di mana anaknya itu mengalami pencabulan. Kemudian ketika anak itu kita berusaha dampingi, ibu itu stres berat. Nah, ibunya stres berat, tentunya ibunya stres ya, bisa dipahami. Tapi ini stresnya agak beda sama yang lain.
Karena kalau biasanya ibu itu pengen tahu apa yang terjadi. Iya. Ini ibu itu berusaha menyembunyikan apa yang terjadi. Oh. Kok begini ya? Iya. Agak aneh. Nah, kami pisahkan. Nah, ternyata baru ketahuan bahwa ibu itu mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Karena ayahnya, ya suaminya sangat-sangat keras. Dan kekerasan itu dialami secara verbal, secara psikologis, Iya. terutama mungkin secara fisik tidak terlalu, tetapi beban emosionalnya besar. Dan dia ketakutan sekali, yaitu kalau sampai suaminya tahu apa yang terjadi, itu akan menjadi masalah besar di keluarganya. Iya. Ya, sehingga dia, aduh kalau bisa jangan sampai Nggak deh, usah udah tahu. baik-baik aja gitu, kalau nggak wah ribut dan lain-lain ya. Nah, tak lama kemudian sang suami datang. Nah loh, bagaimana kita menyikapi seseorang yang melakukan kekerasan seperti ini? Dia datang dengan marah-marah, bilang, istri saya nih ngedidik anak nggak bener. Aduh, ya, jelaskan kenapa si ibu itu stres sekali. Ya, saya harus ajarin anak saya jadi korban begini. Oke. Saya berusaha untuk bicara dengan si bapak ini. Wah, bapak sayang banget ya sama keluarga. Ya iyalah, gitu kan? Ya kan? Bapak ingin yang terbaik untuk keluarga bapak. Tentu saja, kan gitu. Ya, Oh, oke. dokter jadi mendekatinya seperti itu ya? Kita memahami hatinya si bapak ini, Iya. intinya sebetulnya baik. Iya, iya, iya. Cuma caranya salah, kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi bagaimana caranya kita membantu dia untuk menyadari itu, ya kan? Iya pak, sama. Saya juga ingin yang terbaik untuk keluarga bapak. Wah, dia tenang, ya kan? Mari kita usahakan yang terbaik ya pak. Iya, iya, oke. Gimana nih caranya? Gimana ngajarin istri saya? Oh, saya bisa berbagi nih pak. Oh, berbagi? Iya, kita banyak pengalaman di sini. Bagaimana caranya memampukan para ibu-ibu untuk mendampingi anaknya? Oke, nah dia mau mendengar. Karena kita sama, kita sejalan. Kami menemukan ya Pak, suasana di keluarga yang penuh ketegangan meningkatkan resiko kekerasan pada anak. Kenapa begitu? Karena anak yang diajar untuk patuh akan patuh juga dengan orang-orang yang ternyata tidak bermaksud baik. Nah, untuk itu justru ketika seorang anak bisa menyuarakan hal-hal yang tidak disukainya, baik kepada orang tuanya, baik kepada orang-orang di sekitarnya, anak-anak yang kritis dan berani bicara, itu adalah anak-anak yang lebih aman dari perlakuan salah oleh orang lain. Nah, untuk itu kita perlu memberikan contoh suasana di keluarga yang memungkinkan kita membicarakan hal-hal yang kita tidak sukai dengan rasa yang tidak menakutkan dan tidak menegangkan. Ya. Dan kita sama-sama nih Pak, karena kita tidak ingin anak Bapak menjadi trauma. Anak Bapak menjadi bermasalah ke depannya. Untuk itu kita perlu bekerja sama. Kita perlu memampukan anak Bapak maupun istri Bapak supaya bisa nyaman dan tenang. Menurut Bapak, ada nggak hal-hal yang Bapak bisa bantu supaya istri Bapak juga nyaman di rumah? Nah, ketika begitu ternyata Bapak itu terbuka. Ya. Sehingga saya tidak datang dengan, Bapak ini melanggar undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Ya kita sama saja dong sama dia ya. Yang ada Bapak itu nggak mau lagi ke situ. Ya kan? Langsung defense pasti. Iya. Terus, dia jadi terbuka. Oh iya Pak, jadi ternyata kalau di rumah itu banyak ketegangan, banyak stres, anak itu malah kabur, malah justru beresiko ketemu sama orang-orang. Kenapa? Dia butuh kasih sayang. Demikian juga istri Bapak, butuh kelembutan dan kasih sayang. Nah, ketika kita memahami pasangan kita seperti itu, artinya kita memahami bahwa dia bermaksud baik. Ya, nah kita perlu mengolah nih trauma kita terhadap perlakuan tersebut. Ya, ketika kita mengolah, kita tidak seperti si ibu ini. Kalau kan seperti si ibu ini kan, berusaha jaga, tapi tidak bertumbuh, ya menjadi semakin kerdil, tidak membantu anaknya juga, ya kan? Kenapa? Karena dia ketakutan. Nah, kita perlu dimampukan. Nah, ketika kita bertumbuh kembang, kita makin mampu, kita makin bisa menyampaikan dengan baik. Kita bisa menciptakan suasana yang baik dan bukan cuma, jaga-jaga seperti itu. Iya, sangat menarik ya ini ya sharingnya Dokter Citra. Luar biasa. Gimana metodenya supaya menyadarkan si bapak itu Iya, muter dulu. supaya jangan ada ketegangan lagi di rumah gitu ya Dok ya. Iya. Iya.
Dok, lalu tadi kan kita sudah banyak dengar tentang healing apa yang bisa dilakukan oleh ibu, istri gitu ya dok ya, untuk supaya kita bisa segar kembali gitu ya dok. Itu tipsnya gimana dok supaya healingnya atau membahagiakan dirinya itu juga nggak kebablasan, nggak berlebihan dok? Ya kita perlu mengatur waktu dengan baik, sebetulnya intinya itu ya. Manajemen waktu. Iya, jadi kita bisa mengatur waktu, alokasikan waktu untuk diri kita. Ya, jadwalkan. Ada hal-hal yang menjadi prioritas dan ada hal-hal yang tidak menjadi prioritas. Ketika saya studi di Australia, mengambil master, waktu itu saya melahirkan di Australia. Dan anak saya yang satu lagi baru 2 tahun ya. Jadi saya punya toddler, balita, dan punya bayi, dan sedang studi, dan suami saya juga studi, dan kami juga bekerja paruh waktu untuk menambah penghasilan. Bagaimana caranya? Nah, oke. Memang di sana ada bantuan penitipan anak ya, jadi daycare. Kita juga di sini punya bantuan pembantu atau babysitter dan lain-lain untuk membantu kita atau anggota keluarga. Nah, tapi juga yang paling utama adalah standar. Kadang-kadang ada yang menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk dirinya. Jadi kalau saya misalnya gini, ya udah deh, namanya rumah berantakan, nggak ada yang mati, ya. Asal bukan berantakannya pecah belah atau apa, nggak apa-apa, ya. Jadi saya pakai cara-cara praktis. Jadi misalnya kalau mainan anak-anak tuh berantakan, kalau harus dibereskan tuh, saya dorong seret, taruh di bawah sofa dulu deh. Pokoknya yang penting nggak diinjek-injek orang gitu ya. Jadi ada cara-cara seperti itu. Atau misalnya, makanan yang praktis seperti apa yang masih sehat. Nyuci, nggak usah terlalu sering, tapi paling nggak kita punya baju bersih dan lain-lain. Artinya kita menyusun standar. Ada yang terlalu, harus begini, sehingga akhirnya jadi stres sendiri. Nah, kita mulai dari situ. Susun prioritas. Nah, di dalam prioritas itu, luangkan waktu untuk diri kita. Sedikit-sedikit, tapi rutin, itu bagus. Sekali-sekali kita luangkan waktu kita untuk benar-benar bertumbuh kembang. Kalau perlu ikut workshop misalnya ya, atau ikut retreat, atau ikut sesuatu yang benar-benar menumbuh kembangkan, silakan ya. Kita petakan seperti itu, kita komunikasi dengan baik dengan keluarga kita. Dengan begitu kita jadi betul-betul bertumbuh kembang menjadi perempuan, ibu yang lebih bahagia dan lebih bisa membahagiakan keluarga kita. Amin. Jadi boleh healing, tapi yang mungkin kata kuncinya tadi dokter bilang harus yang bikin kita bisa bertumbuh, berkembang ya dokter ya. Yes. Iya dok. Lalu untuk menutup acara kita nih dok, boleh diberikan lagi nggak kesimpulan dari obrolan kita dok, yang a happy wife is a happy life, Yes. Dimana kita bisa membahagiakan diri kita sendiri juga dok. Ya. Kebahagiaan itu adalah hadiah dari Tuhan. Kita luangkan waktu untuk menerima hadiah itu. Ketika kita bisa betul-betul mengumpulkan hadiah yang diberikan pada Tuhan ini, dari Tuhan ini, kita bisa membagikannya kepada keluarga kita. Amin. Amin dok. Jadi kita sendiri ya, Win ya, harus punya stok kebahagiaan ya dok ya. Iya. Ya baiklah sahabat obrolan ibu-ibu, sekarang kami mungkin akan pamit undur diri. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk para sahabat yang sudah mengikuti obrolan kita hari ini. Terima kasih juga untuk tim teknis dan operasional untuk kelancaran acara kita ini. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat, tetap semangat, selalu bahagia, dan juga sampai jumpa. Sampai jumpa.